semuanya, kembali lagi di Ruang Dara. Dan di video kemarin banyak banget dari kalian yang nanyain apa sih bedanya antara kuliah di Indonesia dengan kuliah di Oxford. Sebagai gambaran, dulunya aku S1 itu di Universitas Indonesia atau UI dan aku ambil kajian media komunikasi. Nah, sekarang aku lagi kuliah di Oxford, ambil jurusan Public Policy atau kebijakan publik. Karena aku sudah 2 bulan di sini, mungkin aku bisa share apa sih yang aku rasain selama aku kuliah di sini, bedanya dengan yang di Indonesia apa. Nah, yang pertama yang aku rasain banget bedanya adalah soal sistem belajar, mindset belajarnya. Jadi kalau di sini mindsetnya itu beneran kita itu belajar bukan untuk cari nilai, tapi belajar itu memang untuk ilmu pengetahuan, untuk pemahaman kita. Nah, ini kelihatan dari mana? Kelihatan dari sistem assessment atau penilaian mereka. Di sini ada 2 jenis assessment, yaitu formative assessment dan summative assessment. Summative assessment itu adalah penilaian akhir, ujian akhir di saat kita sudah menyelesaikan semester gitu. Dan itu adalah satu-satunya ujian yang menentukan nilai kita. Sementara formative assessment itu adalah penilaian yang adanya setiap minggu, kita wajib kerjakan, kita akan dikasih nilai feedback, tapi sama sekali nggak masuk ke nilai akhir kita gitu. Jadi kebayang nggak kalian harus ngerjain tugas banyak, sulit, tapi nggak akan dinilai, nggak akan masuk nilai akhir. Nah, buat aku awal-awal itu cukup bikin kaget sih, karena kita biasanya kan di Indonesia apa-apa dinilai gitu. Kita absensi atau presensi ya, kita datang nggak datang di kelas aja itu tuh ada bobotnya, masuk nilai akhir. Atau misalnya partisipasi di kelas, kita sering nanya atau enggak, itu bakal masuk penilaian. Terus kita nugas juga pasti masuk penilaian. Tapi sementara di sini itu semua nggak dinilai, jadi kamu mau datang, kamu mau nggak datang, mau nanya, mau nggak nanya di kelas, terserah. Yang dinilai hanya di sumatif akhir nanti gitu. Tapi bagusnya adalah dari sistem kayak gini, ketika kita ngerjain tugas-tugas formatif itu, kita jadi ngerasa lebih bebas mengeksplor teori-teori yang udah dipelajari gitu. Jadi kita lebih nggak takut salah, lebih lebih memanfaatkan itu sebagai learning process aja gitu, proses belajar. Kalaupun nilai kita jelek, kita nggak sedih-sedih banget karena oke, apa yang bisa dipelajari dari sini gitu. Itu sih bagusnya di sini, dan ya di awal-awal aku cukup kaget dengan sistem seperti ini, tapi makin kesini makin ngerti maksudnya itu apa dibikin kayak gitu. Bayangin kalau misalnya kita satu kali tugas udah langsung jeblok gitu ya nilainya, itu pasti kan akan mempengaruhi nilai akhir kalau misalnya itu dimasukkan sebagai komponen nilai akhir. Dan mungkin juga alasan lain adalah karena kelas aku tuh kan isinya internasional banget, 144 anak. Jadi mereka juga kayaknya nggak pengen kita tiba-tiba pertama dikasih tugas terus langsung masuk ke nilai akhir. Jadi memang lebih diperbanyak sih momen-momen belajar itu gitu. Nah, itu yang pertama. Alasan lain kenapa aku bilang bahwa di sini itu mindsetnya adalah belajar untuk belajar, itu terlihat dari sistem penilaian mereka yang bisa dibilang pelit. Jadi pas essay aku pertama, aku cuma dapat 68. Nah, kalau kita pakai standar Indonesia, itu udah rendah banget dong, kayak oh my god, sepanjang hidupku aku nggak pernah dapet di bawah 70 gitu kan, pakai standar Indonesia. Dan aku cukup kaget pada waktu itu. Cuman habis itu dikasih tahu sama dosennya bahwa memang di UK atau di Oxford ya, itu memang kita itu sangat anti terhadap grade inflation atau naikin penggelembungan nilai. Jadi kita nggak mau bahwa sebenarnya nilai kita itu cuma dapat 70 tapi dinaikin jadi 90 gitu. Nah, kayak misalnya di Amerika atau Indonesia kan umum banget tuh anak-anak dapat 90, 95. Nah, di sini tuh nggak ada kayak gitu. Jadi kalau di UK penilaiannya itu lebih dari 70 itu udah dihitung sebagai setara dengan lebih dari 85 kalau pakai standar Indonesia, udah A gitu dapat 70. Biasanya mahasiswa itu range nilainya antara 60 sampai 69.
Terus kalau kamu di bawah 40 itu kamu udah nggak lulus, udah E lah ya, dapat nilai E kalau di Indonesia. Nah, itu tujuannya apa? Sebenarnya ada alasannya, yaitu supaya range nilai yang besar itu bisa mengidentifikasi orang-orang yang benar-benar jenius di angkatan masing-masing. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di angkatan aku sekarang, ada orang yang sama jeniusnya dengan Einstein atau Darwin, orang itu bakal dapat nilai 92 atau 95 pakai standarnya Oxford gitu. Jadi range nilai yang dibikin lebar gitu tujuannya itu supaya bisa mengidentifikasi lebih banyak level kecerdasan orang gitu. Bayangin kalau misalnya kita udah netapin nilainya A itu di sekitar 85-90, kan abis itu range-nya sempit gitu, nggak bisa mengidentifikasi orang yang bener-bener jeniusnya mungkin setara sama Darwin atau Einstein. Nah, jadi itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau aku pikir-pikir sih sebenarnya ada tujuan lain, yaitu biar kita tuh lebih rendah hati, lebih humble, ya kan? Karena buat kita nyadar gitu, meskipun kita dapat nilai berapa? 72. Oke, kita udah pintar pakai standarnya Oxford, tapi ingat bahwa itu tuh belum sepintar 92 gitu. Kita bukan pintar yang sepintar Darwin atau Einstein. Jadi buat aku pribadi itu tuh ngelatih kita untuk lebih humble dan lebih lebih ngerasa bahwa di atas langit itu masih ada langit gitu. Nah, yang kedua adalah soal persiapan yang mesti kita lakukan ketika kita mau kuliah. Di sini tuh persiapannya banyak banget, lebih intens. Bayangin ya, kalau misalnya aku mau masuk kuliah, aku tuh harus baca buku dulu. Biasanya ada 3 bacaan wajib per mata kuliah. Terus aku juga mesti nonton pre-recorded video, karena kan sekarang COVID, jadi nggak bisa kasih kuliah di ruangan yang banyak gitu orangnya. Jadi kuliahnya direkam dulu, kita harus nonton, itu bisa 2 jam per mata kuliah, dan semester ini aku ada 3 mata kuliah. Nah, setelah itu, kita datang ke kelas untuk diskusi, ke tempat ruangan kelas yang sudah disediakan, didesain sedemikian rupa, supaya anak-anaknya itu tetap punya jarak gitu, karena kan lagi COVID. Nah, kita diskusi di situ, tanya jawab sama dosennya. Setelah kita tanya jawab sama dosennya, terus kita juga punya sesi yang lebih kecil namanya seminar. Di sesi seminar itu isinya sekitar 10 orang. Sekarang kebanyakan sesi seminar itu online, dan di situ kita dipandu sama salah satu mahasiswa S3, dan di situ kita bebas untuk berargumen, berpendapat. Apalagi kelas aku kan internasional, kita punya background masing-masing. Disitulah kita punya kesempatan untuk cerita pengalaman kita berdasarkan konsep yang lagi kita pelajarin, lebih bebas gitu dibanding ketika di interactive session. Nah, setelah kita seminar, abis itu ada weekly test. Setiap minggu kita tuh selalu dites untuk nguji pemahaman kita, apakah kita sudah paham atau belum. Setelah weekly test, kita ada pembahasan review terhadap weekly test itu. Jadi untuk mastiin bahwa kalian benar-benar udah paham sama apa yang dites di minggu itu. Terus ada apa lagi? Oh, ada office hour. Jadi office hour itu sesi 101 online, biasanya di Zoom. Kita bisa ketemu sama profesor kita masing-masing dan nanyain konsep apa yang kira-kira kita belum jelas dari materi hari itu gitu. Jadi aku sih ngerasa banyak banget ruang di sini disediakan untuk kita beneran ngecek lagi pemahaman kita, untuk kita beneran paham materi yang lagi diajarin dan aplikasinya di dunia nyata gitu. Jadi bener-bener kalau di Indonesia itu kan kita datang ke kuliah, terus tanya jawab, terus kita dikasih tugas dan selesai gitu. Tapi kalau di sini itu tuh terus-terusan dibicarakan, terus-terusan didiskusikan. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak paham juga by the end of the week, itu bukan salah dosennya gitu, tapi kayaknya salah kita sendiri gitu. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya-tanya, kalau misalnya persiapannya sebanyak itu, gimana gitu ngatur waktunya. Nah, yang juga aku perhatikan di sini adalah meskipun mereka pengen kita baca
banyak bahan bacaan, tapi mereka tuh bukan pengen kita tuh baca detail yang sampai hafal, misalnya detail-detail kecil-kecil. Kayak aku ingat banget di Indonesia, aku selalu ingat Perang Diponegoro dimulai dari 1825 sampai 1830, karena model ujian kita gitu kan, pilihan ganda gitu. Nah, kalau di sini mereka tuh pengennya kita tuh bacanya itu general idea, ide besarnya apa, terus bagaimana aplikasinya di kehidupan sehari-hari, dan juga gimana antara satu bacaan itu berkaitan dengan bacaan lain yang mereka kasih gitu. Jadi lebih melatih critical thinking sih, daripada kita harus baca detail sampai ke hal-hal kecil yang itu tuh bukan itu gitu poinnya di sini. Nah, nanti juga bentuk ujiannya kan selalu esai, selalu pertanyaannya kebanyakan esai atau paper gitu ya, makalah. Jadi bener-bener gak ada tuh pilihan berganda yang nanyain hal-hal detail semacam tanggal-tanggal atau quote yang persis banget harus plek-plekan, itu gak ada gitu. Jadi aku ngerasa itu sih yang ngebedain antara kuliah di Oxford dengan kuliah di Indonesia. Menurut aku sih sistem ini bisa banget ditiru di Indonesia ke depannya ya, karena ini adalah sistem yang menurut aku lebih bagus sih daripada apa yang aku alamin di Indonesia dulu. So, sekian ngobrolnya hari ini. Kalau kalian ada saran atau komentar soal apa yang harus aku bahas di video berikutnya, bisa langsung tulis di komentar di bawah. Oke? Sampai jumpa di ruang darah berikutnya. Bye-bye.